Bab 678. Persiapan sebelum pergerakan. Keberadaan Yurika Kai saat ini tidak diketahui. Kingston Jiang perlu pergi ke Eropa untuk memeriksa. Ayah tirinya adalah bos dari New Blue Electronics dan orang kunci dalam insiden keluarga Tao. Beberapa orang juga mengetahui keseluruhan cerita dan apa yang akan dilakukan Kingston Jiang di Eropa. Klu Tang memandangnya dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku dapat kembali dalam beberapa hari. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, itu akan tertunda untuk waktu yang lama, tetapi paling banyak aku tidak akan pulang dalam waktu sebulan. Dia memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata, masalah di ibu kota ini, kalian harus mengaturnya dengan baik. Saat ini, kamu tidak boleh main-main. Winona, kamu adalah kepala klan keluarga Jiang juga memiliki hak tertentu untuk berbicara di dunia seni bela diri kuno. Selama kehadiranku, kamu harus melindungi Klu dan Kintiasu dengan baik. Mereka tidak boleh sampai mendapat masalah apapun. Winona Jiang melengkungkan bibirnya. Lindungi Klu Tang. Apakah Klu Tang masih membutuhkan perlindungan? Tidak buruk jika dia tidak menyusahkan orang lain. Tapi dia masih berkata, ya, aku akan melakukannya. Dan juga, Kingston Jiang melanjutkan, Felix Murong sedang berlatih dan menutup diri di ibu kota. Jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kalian boleh pergi kepadanya. Sebelum aku pergi, aku juga akan memberitahunya untuk memerhatikan situasinya beberapa saat ini. Baik. Beberapa orang mengangguk. Kingston Jiang menghela napas panjang lega. Waktu sudah larut, aku akan bertemu dengan Felix Murong dulu. Pergilah. Hati-hatilah. Untuk masalah ibu kota, bisa diyakinkan untuk saat ini masih ada waktu sebelum pemilihan umum dan bahkan jika pemilihan umum datang, itu dapat ditunda. Bagaimanapun, pemilihan tidak di tangan orang besar sepertimu. Ketiganya berbicara satu demi satu. Kingston Jiang tidak banyak bicara. Dia berbalik dan pergi menemui Felix Murong. Dia bertemu Felix Murong dan berbicara banyak dengannya. Felix Murong berjanji, saudara Jiang, pergi saja, selama aku ada di ibu kota. Tidak akan ada masalah dengan gadis-gadis ini. Mengenai kekuatan Felix Murong, Kingston Jiang masih sangat lega. Tanpa memurnikan pil batin, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah orang nomor satu di dunia. Bagaimanapun, dia sudah menaiki tangga langit ketiga. Tangga itu hanya muncul setelah berada di puncak tingkat alam ke-8. Hanya ketika seseorang menaiki tangga langit ke-9, barulah dia dapat memasuki 9 alam. Petarung lainnya telah memperoleh pil batin dari Tortura dan bahkan setelah disempurnakan, mereka mungkin tetap tidak akan memiliki kekuatan sebesar Felix Murong. Oh ya. Kingston Jiang mengingat sesuatu dan bertanya, apa pendapatmu tentang Raja Negara Dacia saat ini? Felix Murong terkejut sesaat. Dia tidak mengerti arti kata-kata Kingston Jiang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dalam aspek mana yang kamu maksud? Kingston Jiang berkata, semua aspek. Felix Murong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu jelas tentang hal ini. Selama bertahun-tahun, aku telah menutup diri untuk waktu yang lama, jarang bergerak di dunia luar dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Tapi menurutku, kemakmuran negara Dacia adalah penghargaan dari beberapa raja sebelumnya, sepertinya itu tidak buruk juga. Kingston Jiang mengangguk ringan tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke topik lain dan berkata, masalah ibu kota ini aku harus merepotkanmu. Aku akan pergi ke Eropa. Setelah menemukan seseorang itu, aku segera bergegas kembali. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan apapun. Felix Murong meyakinkan lagi. Aku pergi dulu. Kingston Jiang tidak banyak bicara, dia langsung berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan kediaman tempat Felix Murong berada, Kingston Jiang langsung menuju ke area militer. Kali ini ke Eropa, dia berencana untuk membawa Bloody bersamanya.
Apa? Setelah mendengar ini, Bloody tercengang dan berkata, "Bos, aku akan pergi denganmu." Ini tidak baik bukan? Kondisi di dalam tentara api merah juga sangat rumit. Selama ini, beberapa orang tua itu tidak mendengarkan perkataanku sama sekali. Jika aku pergi, siapa yang akan mengurusi tentara api merah? Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Aku juga punya rencana." Situasi di ibu kota sangat tidak stabil dan ada tanda-tanda kekacauan. Dalam hal ini, mengapa tidak membiarkannya sedikit kacau? Biarkan kita semua pergi, kembali setelah beberapa saat dan kemudian mulai membereskan tentara api merah. Kingston Jiang hanya ingin melihat, setelah dia dan Bloody pergi, pihak mana yang ada di tentara api merah ingin keluar dan membuat masalah. Dia menduga seseorang akan membawa Holmes Tao keluar kota saat dia pergi. Tapi sekarang Holmes Tao memiliki sedikit nilai guna baginya. Dia juga membutuhkan kesempatan untuk bergerak. Jika seseorang mengeluarkan Holmes Tao, maka dia akan menyerang secara terbuka ketika dia kembali. Bloody berpikir sejenak dan berkata, "Ini juga ide yang bagus." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu segalanya tentang urusan internal tentara api merah. Siapa yang punya masalah dan siapa yang tidak punya masalah, aku punya catatan tersendiri." Jenderal dari kerajaan memberinya salinan informasi, yaitu tentang beberapa pemimpin area militer. Hanya saja Kingston Jiang belum bergerak. Bloody bertanya, "Kapan kita akan pergi?" "Jangan khawatir." Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak ingin pergi diam-diam kali ini. Aku ingin pergi secara terbuka. Nanti, aku akan pergi ke raja dan meminta raja untuk muncul dan menghubungi kota Daying di Eropa dan melakukan pertukaran militer antara kedua negara. Aku yang bertindak sebagai Panglima Naga Hitam Belantara Selatan dan Komandan Tentara Api Merah Ibu Kota, akan memimpin elit dari kedua pasukan, pergi ke kota Daying untuk berpartisipasi dalam pertukaran antar kedua negara itu. Jika Kingston Jiang diam-diam pergi, orang lain mungkin tidak akan bertindak. Dia harus pergi secara terbuka dan memberitahu orang lain bahwa dia telah meninggalkan ibu kota. Jadi beberapa orang jahat yang bersembunyi di kegelapan akan muncul semua. Oke, aku akan bersiap, hubungi Belantara Selatan dan memilih beberapa tentara elit. Bloody mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke raja dulu." Kingston Jiang meninggalkan area militer lagi. Dia pergi ke kuil Tianan. Dia berlarian sepanjang hari-hari ini. Dia juga merasa sedikit lelah. Segera, dia datang ke kuil Tianan. Dia menemukan raja dan menjelaskan niatnya. Apa? Menghubungi kota Daying dan mengadakan pertukaran militer antara kedua negara. Raja tampak terkejut dan bertanya, "Kingston Jiang, situasi di ibu kota sekarang sangat tidak pasti. Jika kamu pergi saat ini, apakah itu?" Kingston Jiang melambaikan tangan, lalu menyela raja dan berkata, "Justru karena situasinya tidak baik, aku ingin pergi dan aku akan pergi dengan terang-terangan. Tujuannya adalah untuk memberitahu beberapa orang dalam kegelapan bahwa aku sudah pergi, maka mereka pasti akan melakukan sesuatu. Selama mereka melakukannya, maka ketika aku kembali, mereka akan dapat aku bereskan satu persatu. Kamu yakin bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan? Kamu yakin bisa menyelesaikan masalah di ibu kota? Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah besar nantinya?" Raja memandang Kingston Jiang dan bertanya 3 kali. Semuanya pasti akan terkendali. Kingston Jiang memiliki kepercayaan diri di wajahnya. Dengan kata-kata Kingston Jiang, Raja merasa lega dan berkata, "Karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan segera maju dan menghubungi kota Daying untuk pertukaran dan studi militer. Aku tidak dapat meyakinkan mereka dalam waktu 1 atau 2 hari, kamu kembalilah dulu. Tunggulah dengan sabar selama beberapa hari. Harus cepat, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, kondisinya sudah tidak baik." Kingston Jiang bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Raja bersandar di sofa dengan ekspresi serius di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Kingston Jiang.
Raja tidak bisa melihat tembus pikiran Kingston Jiang. Pergi ke kota Daying saat ini. Sado. Raja memanggil. Sado masuk dan berseru dengan hormat, Raja. Raja memerintahkan, pergi dan periksa apakah tujuan sebenarnya Kingston Jiang yang akan pergi ke Eropa. Aku tidak berpikir dia ingin pergi ke kota Daying untuk pertukaran militer saja, tetapi untuk tujuan lain. Ya, aku akan memeriksanya sekarang. Setelah Sado mendapat perintah, dia berbalik dan pergi. Bersambung.